Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah kedengaran. Terdengar Ustaz. Mari kita mulai baca kajian kasur SPC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kajian kasur SPC yang rutin dilaksanakan pada hari Senin. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi suri tauladan kita hingga saat ini, dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan bacaan umul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga dengan surat Al-Fatihah bisa menambah keberkahan pada subuh kali ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca doa awal majelis dan tambahan ilmu yang insya Allah saya bacakan dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanan fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah membaca doa awal majelis dan tambahan ilmu, dan selanjutnya di acara inti kita yaitu kajian kasur SBC yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Nurholik. Kepada Ustadz Muhammad Nurholik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi ja'alana ummatan wasatan linakuna syahidan ala kulli ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimain mutalazimain ila habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih saudara moderator yang sudah mengawali kajian kali ini. Bapak Ibu rahimakumullah,
Al-istiqamatu tulidul karamata. Keistiqomahan, kontinuitas itu melahirkan karomah. Karomah adalah kemuliaan. Sesuatu yang dilaksanakan secara kontinu, secara berkelanjutan, akan memberikan keagungan bagi pelaksanaannya. Walaupun hal itu dilaksanakan dalam kapasitas atau tataran yang sedikit. Ya, khairu amalin aqalluha adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang selalu terus-menerus dilaksanakan walaupun kapasitasnya atau kuantitasnya sedikit. Alhamdulillah kajian kasur ini istiqomah secara kontinu dilaksanakan setiap hari Senin. Jika ini dilakukan terus-menerus, maka akan melahirkan karomah, melahirkan kemuliaan yang akan dirasakan bagi siapa saja yang mendawamkan atau memuliakan kegiatan yang penuh berkah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita setiap orang muslim wajib bangga dan wajib senang akan hadirnya hari Senin. Kenapa? Hari Senin adalah hari di mana kekasih kita, junjungan kita, baginda kita, tuan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka untuk memperingati kelahiran beliau, disunahkan untuk puasa di hari Senin. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa saya puasa di hari Senin karena di hari itulah saya dilahirkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembicaraan kita. Pengkajian kita akan kitab As-Siratu An-Nabawiyatu li Ibnu Hisham. Jadi untuk materi yang saya bawakan, saya ambilkan dari kitab ini, As-Siratu An-Nabawiyatu li Ibnu Hisham. Sejarah Nabi Muhammad SAW yang diintisarikan, yang dituliskan oleh Ibnu Hisham, yang beliau lahir di tahun 100 Hijriah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk di bab berikutnya, wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radha'atuhu. Bab yang menerangkan wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu bab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radha'atuhu, dan pensusuannya atau proses bagaimana beliau disusukan oleh orang lain selain ibu beliau, Siti Fatimah. Siti Aminah. Rawi Ibnu Ishaq mauladahu Rasulullah SAW. Pendapat Ibnu Ishaq tentang kelahiran Rasulullah SAW. Qala Ibnu Ishaq wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin. Dilahirkan Nabi Muhammad SAW di hari Senin. Lisnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awwal. Di hari Senin, di hari yang ke-12 dari bulan Rabiul Awwal, amal fili, di tahun gajah. Jadi Rasulullah SAW menurut Ibnu Ishaq dan jumhur ulama dan sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin di tanggal ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Di kitab Khulasatun Nuril Yakin disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di fajar, di subuh hari, di hari Senin. Riwayatu Qais bin Mukhramah an maulidi Rasulullah SAW. Pendapat seorang sahabat namanya Qais tentang kelahiran Rasulullah SAW. Qala Ibnu Ishaq haddatsani Muttalib bin Abdullah bin Qais al-Mukhramah an abi an jaddi Qais bin Mukhramah. Wulitu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fili wa nahnu lidani. Saya dilahirkan sama Nabi Muhammad SAW di tahun yang sama dan kami ini satu liting, satu angkatan. Itu sahabat namanya Qais bin Makhrah. Riwayatu Hasan bin Thabit an maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat
Hasan bin Sabit, yaitu pujangga Islam pada zamannya Rasulullah SAW yang asli dari Madinah. Qala Ibnu Ishaq wa hadatsani Shalih bin Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf an Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah al-Ansari qala hadatsani min syi'tu min rijali qaumi an Hasan bin Thabit. Diriwayatkan dari Hasan bin Thabit mengatakan, wallahi inilah ghulamun yaf'atun. Demi Allah, saya pada waktu itu sudah menjadi anak-anak yang mampu memahami perkataan. Ibnu sab'i sinina al thamanin. Saya waktu itu usia sekitar 7-8 tahun. Ini Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah sahabat yang juga penyairnya Rasulullah SAW. Yang beliau juga membuat syair mengatakan wulidta mubarra'an min kulli aibin, seperti yang di Qamarun, ka'annaka taliju kama tasya. Dia mengatakan, Muhammad, engkau lahir tanpa aib, seakan-akan engkau lahir dengan cara, dengan hal, dengan keadaan yang engkau inginkan. Itu syairnya Hasan bin Sabit. Ya, saya pada waktu Rasulullah SAW lahir, saya usia 7-8 tahun. Aqilu kulla ma sami'tu. Saya bisa memahami segala sesuatu yang saya dengar. Sami'tu Yahudiyan yasrahu bi'ala sawtihi ala atomatin biasrib. Saya mendengar Yahudi berteriak dengan suara yang sangat keras ala atomatin, di atas apa itu bahasa Indonesia, di atas khisun, di atas apa itu, di atas bahasa Indonesianya itu seperti menara, benteng, Pak, benteng. Di atas bentengnya orang Yahudi dan berkata, ya ma'syarul Yahud, wahai orang Yahudi semuanya. Hatta idza ijtama'u ilaihi, sampai orang Yahudi berkumpul semuanya. Orang Yahudi berkata, qalu lahu wailak malak, ngapain kamu mengumpulkan kita di sini? Qala al-lailata najmu ahmada alladhi wulida fi. Tadi malam sudah terbit bintang yang menandakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang Yahudi pun sangat menantikan kelahiran Ahmad ini. Qala Muhammad bin Ishaq, fasa'altu Sa'id bin Abdullah bin Rahman bin Hasan bin Thabit. Saya bertanya ke cucunya Hasan bin Thabit. Fakultu, Ibnu kam kana Hasan bin Thabit maqdama Rasulullah SAW bil Madinah. Kira-kira Hasan bin Thabit ketika Rasulullah SAW hijrah itu usianya berapa ya? Waqala Ibnu Sittina sana, sekitar umur 60 tahun. Waqadimaha Rasulullah SAW wa huwa ibnu 53 sana. Pada waktu itu Rasulullah SAW ketika hijrah berusia 53 tahun. Berarti betul Hasan bin Thabit pada waktu mendengar itu di usia 7-8 tahun. Kemudian kita masuk ke subbab berikutnya, i'lamu ummihi jaddahu biwiladatihi. Kemudian bagaimana ibunya Siti Aminah memberikan kabar bahagia kepada pamannya atau kepada mertuanya. Qala Ibnu Ishaq falamma wada'athu ummuhu, ketika ibunya melahirkan, arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib. Beliau mengirimkan anak-anak yang sangat dimuliakan ini kepada paman, kepada mertuanya, kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW. Annau qad wulida laka ghulam. Dan berkata, sesungguhnya Aminah telah melahirkan untuk kamu seorang laki-laki. Fa'tih fandar ilaih. Dan saya akan membawanya ke kamu
berikan ini kepadanya, Siti Aminah bilang itu, berikan ini kepadanya supaya Abdul Muthalib melihatnya. Fa'atau fanadhara ilahi, kemudian diberikanlah bayi yang sangat mulia ini ke tangan Abdul Muthalib. Hadatsathu bima ra'at hina hamalat bih. Kemudian suruhan ini menceritakan apa yang Siti Aminah alami ketika mengandung. Wa ma qila laha fi wa ma umirat an tusammihi. Kemudian pesuruh ini menceritakan supaya menceritakan bagaimana Siti Aminah hamil tanpa diperintahkan untuk memberi nama. Jadi yang beri nama Nabi Muhammad SAW adalah kakeknya, Sayyid Abdul Muthalib. Sebagaimana adat bangsawan Quraisy bahwa setiap bayi yang melahirkan akan disusui oleh orang lain. Apakah ibu Rasul tidak sayang? Sangat sayang sekali, dan ibu Rasul juga mensusui beliau. Tetapi adat yang berlaku pada waktu itu adalah anak orang kaya, anak orang terpandang akan disusui oleh orang lain. Kenapa? Kita tidak tahu, karena itu memang adatnya seperti itu. Beliau pertama disusui oleh budak perempuan yang dibebaskan oleh Abu Lahab, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian diserahkan kepada ibu susuannya kedua, yaitu Halimah As-Sa'diyah, dan disusui oleh beliau. Halimah ini lebih dari 4 sampai 5 tahun. Kita lihat bagaimana proses Halimah bintu Sa'diyah ini mendapatkan bayi dari Rasulullah SAW. Kita ceritakan hadithu Halimata amma ra'athu min khairi ba'da taslimiha lahu. Bagaimana cerita Halimah anaknya Halimah As-Sa'diyah tentang kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang diterima setelah mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Ishaq wa hadatsani Jam bin Abi Jahm maula Haris bin Hab al-Jumahi an Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Saya mendengarkan berita ini yang diruntut sanadnya sampai ke Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib. Beliau menjelaskan kanat Halimatu bintu Abi Duwaib As-Sa'diyah ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati arba'athu tahaddathat. Ini saya ceritakan dari ibu Rasulullah SAW dari Radha'ah, dari susuan, yaitu Al-Halimah bintu Abi Du'aib. Jadi istrinya namanya adalah Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. Bagaimana ceritanya? Anna kharajat min baladiya ma'a zawjiha wa banilaha saghirun turdi'uhu fi niswatin min bani Sa'din bin Abi Bakr. Beliau keluar dari negaranya dengan suaminya dan anak kecil yang masih beliau susui, dan beliau keluar dengan beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr. Jadi ada kabilah dari padang pasir yang bernama kabilah Sa'ad. Ibu Rasulullah SAW ini keluar bersama suaminya dan juga menggendong anak laki-lakinya yang masih disusui untuk menuju kota Mekah. Pada waktu itu adalah kota yang sudah ramai untuk mendapatkan anak-anak yang bisa mereka susui. Taltabisur radha'ah, berharap untuk mendapatkan susuan. Qalat wa dzalika fi sanati syahbain. Dan pada waktu itu adalah waktu yang penuh paceklik, penuh kesulitan. La tubqalana syai'an, tidak tersisa untuk kami sesuatu. Dalam artian sangat kekurangan. Qalat fa kharajtu ala atani li qabra ma'ana syarifun lana wallahi ma tabida biqatratin. Dan kami keluar bersama satu ekor unta kami yang biasa kami perah susunya, tetapi dari susu unta itu tidak tersisa sedikit pun, alias
karena kekeringan, karena kekurangan makanan, maka unta itu tidak bisa menghasilkan susu yang cukup. Wama nanamu lailana ajma'a min sabiyina alladhi ma'ana min bukaihi minal ju. Dan tidak satu malam pun kami tidur karena tangisan anak kami yang kelaparan. Fafi sadi mayukni, dan air susu yang ada di payudara saya tidak mencukupi untuk memberikan kekenyangan untuk anak saya. Wafi syarifina mayughaddihi, dan dari unta kami yang punya susu pun juga tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Walakinna kunna narju al-ghaitha wal faraja fa kharastu ala atani tilka. Kemudian kami berharap mendapatkan keberkahan dan mengharapkan bantuan dari proses pensusuan tersebut. Karena mensusui anak seorang bangsawan akan mendapatkan uang yang banyak. Uang yang banyak berarti mendapatkan makanan yang cukup bagi mereka. Kemudian ala atani tilka falak. Maaf, saya buka dulu. Oke. Ala atani tilka falaqad adamtu birrubbi hatta syaqqa dzalika alaihim dha'fan wa ajafan. Kemudian kami berjalan sehingga binatang tunggangan kami kecapean dan sangat lemah. Hatta qadimna Makkah naltamisu radha. Sampailah kami di kota Makkah untuk mendapatkan radha'ah, untuk mendapatkan susuan. Fama minna imra'atun illa waqad uridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'abahu. Kami semua perempuannya dari Bani Sa'ad ini sudah ditawari Rasulullah SAW. Tetapi kami semua termasuk Halimah binti Sa'diyah ini juga menolak Rasulullah SAW. Kenapa bisa menolak Rasulullah SAW? Idza qila la innahu yatim. Karena dikatakan ini ada anak yatim. Kalau anak yatim siapa yang mau ngasih bayaran yang cukup? Gak mungkin orang ibunya dan kakeknya punya uang cukup. Maka kami semua menolak untuk mendapatkan Rasulullah SAW. Artinya tidak profitable. Ya. Padalika anna innana kunna narju al-ma'rufa min abi as-sabi. Kami mengharapkan kebaikan yang masuk akal dari orang tuanya, laki-laki, dari orang tua laki-laki bayi itu. Fakunna naqul, dan kami berkata, yatim, anak yatim, wa ma'asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu. Dan apa yang bisa dilaksanakan, apa yang diperbuat oleh ibunya dan kakeknya, bisa nggak ngasih kita uang yang banyak dari menyusu itu? Fakunna nukrihu lidzalik, dan kami tidak suka hal tersebut. Jadi mereka pun juga menghindari anak-anak yatim. Jadi mereka mensusui bukan karena sayang. Karena faktor utama mereka mensusui adalah kebutuhan ekonomi. Faktor utama mereka mensusui adalah ya profit. Fama bakiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadat radi'an ghairi. Dan pada waktu itu seluruh wanita yang datang bersama saya sudah mendapatkan anak susuan. Falamma ajma'na lintilaqa qulna li sahibi. Ketika kami semuanya sudah bersiap-siap untuk kembali pulang, saya berkata kepada suami saya, wallahi inni la akrahu an arji'a min baina sawahibi walam akhud radian. Saya tidak suka jika saya pulang ke negara saya dan saya belum mendapatkan susuan. Ya udahlah, daripada nggak ada susuan, itu anak yatim saya bawa aja nggak apa-apa daripada nggak dapat. Ya, wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim la akhudannahu, dan saya akan datang ke anak yatim itu dan saya akan mengambilnya. Wa ma hamalani ala akhdi illa anni lam ajid ghairahu. Dan motivasi terbesar saya kenapa mengambil anak itu Nabi Muhammad SAW adalah karena saya Halimah bintu Sa'diyah tidak mendapatkan anak-anak yang lain. Qalat falamma akhadtuhu raja'tu bihi
ila rahli. Kemudian saya ambil anak itu pada tunggangan saya. Falamma wada'tu fi hijri aqbala ala sadayya fama sya'a min labanin. Kemudian ketika saya taruh di pangkuan saya dan saya hadapkan payudara saya, maka payudara saya yang sebelumnya tidak berisi susu yang cukup dan masya Allah dengan berkahnya Allah, kedua payudara saya penuh dengan air susu dan anak itu minum. Fasyariba hatta rawiya, maka anak mulia ini minum hingga beliau kenyang. Wasyariba ma'ahu akhuhu hatta rawiya. Bahkan anak kandung dari Halimah yang dibawa dalam keadaan lapar pun juga menikmati air susu keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat lain Rasulullah SAW hanya menerima susu dari satu payudara saja. Sedangkan satu payudara lain diisyaratkan oleh Rasulullah hanya diminum oleh saudara laki-lakinya. Inilah mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW sudah punya sifat adil, bahkan sebelum Rasulullah belum berakhir. Ini Rasulullah. Inilah bagaimana Allah memilihkan wanita mulia di antara wanita-wanita lain untuk bisa mensusui Rasulullah SAW dan menjadi ibu persusuan Rasulullah SAW. Di satu hadis mengatakan ketika Fathul Makkah, Rasulullah SAW menjumpai seorang perempuan dan perempuan itu datang, Rasulullah turun dari unta beliau dan membuka surban beliau dan mempersilahkan wanita yang sudah tua renta ini untuk duduk di atas surban beliau. Dan Rasulullah mendekatkan kaki beliau, kemudian mangguk-mangguk seperti ini, segala sesuatu yang diucapkan wanita itu. Para sahabat kaget, siapakah wanita seperti itu yang sudah tua renta? Rasulullah menghormati dengan penghormatan seperti itu. Turun dari untanya, menggelarkan surban beliau untuk diduduki wanita tersebut dan mentaati semua yang disebutkan wanita tersebut. Benar Rasulullah berkata, beliau adalah ibuku, Halimah bintu Sa'diyah. Masya Allah. Dan Rasulullah diharamkan untuk meminum air susu selain dari air susu Halimah bintu Sa'diyah dari wanita-wanita yang lain. Kita kembali ke cerita ini. Tsumma, kemudian dua anak kecil itu tidur. Ya. Wa ma kunna nanamu ma'u khabala dzalik, dan kami tidak pernah tidur senyenyak itu sebelumnya. Karena kenapa? Karena anaknya Halimah bintu Sa'diyah selalu nangis setiap malam karena tidak mendapatkan air susu yang cukup. Wa qama zawji ila syarifina tilka. Kemudian setelah anak-anak itu tidur, suami saya mendatangi unta yang biasa diperah susunya. Fahaliba minha ma syaraba wa syaribtu ma'u hatta intahaina riyan wa syi'aban. Dan kami aneh sekali, unta yang kering, kerontang, kurus, tidak punya susu sama sekali. Ketika Rasulullah datang, unta itu penuh dengan susu dan kami minum dari susu unta itu dan kami minum hingga kami kenyang dan tidur dengannya. Fabitna bi khairi lailatin, dan kami bermalam dengan malam yang sangat nikmat sekali. Qultu yaqulu sahibi haina asbahna, berkatalah suamiku ketika pagi hari, ta'allami wallahi ya Halimah laqad akhadtu nismata mubarakan. Hai Halimah istriku, kamu telah mengambil anak yang penuh berkah. Dan Siti Halimah berkata, faqultu wallahi inni la arju, betul saya juga mengharapkan seperti itu. Qalat thumma kharajna wa raqibna anna atani. Kemudian kami pergi ke daerah kami dengan unta yang kurus sekali pada waktu itu. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan kami menggendong anak yang baru kami dapatkan itu bersama kami. Wallahi laqatatu birrakbi ma yaqdiru 'alaiha syai'un min khumurihim hatta inna sawahibi la yaqulna li ya banata abi Du'aib waihak irba'i 'alaina alasta hadi atanaki allati kunti kharajti 'alaiha
kemudian kita keluar mengendarai onta yang kami kendarai ketika kami berangkat. Tapi anehnya ketika berangkat kami paling lambat dan ketika pulang kami paling cepat sekali. Sehingga rekan-rekan kami berkata, Halimah, tunggu kami. Bukankah itu onta yang kau naiki ketika kau berangkat? Dan beliau berkata, betul. Bala, innaha layya. Betul sekali, ini onta yang saya naiki. Kenapa? Wallahi innalaha sya'nun. Onta ini aneh ya. Dulu ketika berangkat dia paling lambat, ketika pulang dia paling cepat. Kemudian dilanjutkan, Siti Sa'diyah berkata, "Tsumma qadamna manzilana min biladi Bani Sa'd wa ma'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha." Dan kami alhamdulillah sampai ke negara kami, yaitu wilayahnya Bani Sa'ad, dan kami belum pernah menjumpai tanah yang lebih tandus dari tanah kami. Oke. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bi ma'ana shibaan lubbanan. Tapi anehnya ketika kami datang, kambing-kambing kami pulang ke rumah dengan perut yang buncit, penuh dengan makanan dan susu yang melimpah. Masya Allah. Fanahlubu wa nashrabu. Kemudian kami memeras susunya dan meminum susunya. Wa ma yahlubu insanun qatra labanin wala yajidha fi dharra'in hatta kana al-hadiruna min qaumina yaquluna li ru'iyyatihim wa ilakum sarahu haitsu yasrah ira'in binta Abi Du'aib. Karena keheranan, tetangga kami bilang, apa itu bahasa Indonesianya, angon itu apa ya, gembalalah unta-untaku di dekat kambing-kambingnya Halimah, karena dia pulang dengan perut yang kenyang dan susu yang baik. Baik. Kita teruskan. Fataruhu aknabahum jia'an ma tabidha bi qadri labanin. Fataruhu ghanami shiba'an lubbanan. Falam tazal na'tarifu min Allahi azyada wal khaira hatta madat sanatahu wa fasaltu. Sampai kami tidak bisa menghitung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan sampai usia anak kami 2 tahun dan kami mensabihnya. Wa kana yashibba syababan la yusbiu al-ghilman. Nah, ini perlu dicatat bahwa Rasulullah SAW ketika umur 2 tahun tidak pernah menyerupai dia Rasulullah SAW satu pun bayi, karena beliau memiliki badan yang kuat dan sudah memiliki aura yang berbeda. Walam ya belughu sanataihi hatta kana ghulaman jafran. Dan normalnya di usia beliau 2 tahun itu setara dengan laki-laki atau anak kecil atau bayi yang usianya 4 tahun. Qalat faqadim nabi ala ummi wa nahnu akhrisu syai'in ala muktihi fina. Ketika 2 tahun kontrak sudah selesai, kami kembalikan kepada ibunya dan kami sangat berharap bahwa anak itu bersama kami lagi. Lima kunna nara min barakatihi fakallamna ummahu wa qultu laha law tarakti bunay 'indi hatta yakhluda fa inni akhsha alaihi wa ba'a makkah. Fakallamna ummuhu wa qultu laha qalat falam tazal biha hatta radattuhu ma'ana. Kemudian Siti Halimah ini berkata kepada ibunya, wahai Siti Aminah, bagaimana jika anak ini bertahan pada kami sampai dia besar, karena saya takut mendapatkan wabah dari Makkah. Yang dimaksud wabah Makkah ini adalah wabah penyakit atau wabah yang lainnya. Karena Makkah adalah kota besar dan belum ada kesehatan yang memadai, dan takutnya beliau terkontaminasi dari kesehatannya juga akhlaknya. Dan ibu beliau Siti Aminah mengizinkan beliau untuk tinggal bersama Halimah binti Sa'diyah. Lah, teman-teman, keberkahan yang diterima oleh
Halimah bintu Sa'diyah setelah merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, saya ingin mengungkapkan konsep keberkahan yang ada di Islam. Al-barakatu hiya az-ziyadah. Keberkahan adalah kelebihan yang terdapat dari segala hal. Keberkahan sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menitipkan di setiap benda itu ada keberkahan. Keberkahan dari beras atau nasi adalah rasa kenyang yang kita dapat. Keberkahan dari obat adalah kesembuhan yang kita dapat. Maka ketika kita kenyang, kita mencari beras atau nasi untuk dimakan. Berharap keberkahan dari nasi itu. Apa keberkahannya? Adalah rasa senang. Apakah kita memakan nasi berharap kenyang itu syirik? Tidak. Jauh dari syirik. Apakah kita minum obat mengharap kesembuhan itu syirik? Tidak. Karena Allah sudah menitipkan kesembuhan dalam keberkahan. Apakah benda-benda memiliki keberkahan? Jadi tabarruk, mengharapkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW itu disunahkan. Dan para sahabat pun juga tabarrukan dengan apa yang terjadi Rasulullah. Bahkan Khalid ibn Walid pada suatu saat di perang Yamamah, perang menghadapi Musailamah al-Kadzab, beliau berperang dengan gagah berani. Ketika berperang, topi atau helm beliau dari besi jatuh ditarik ke tanah. Dengan sekuat tenaga, Khalid ibn Walid berusaha mengambil peci tersebut. Hingga hampir saja mengorbankan nyawa beliau. Ketika peperangan sudah selesai, beliau ditanya sahabat, Khalid, kenapa engkau sangat ingin mengambil topi besi itu? Padahal engkau bisa saja membelinya yang baru lebih kuat. Khalid itu mengatakan, saya menyimpan helaian rambut Rasulullah SAW di dalam topi itu dan saya tidak rela untuk membiarkan orang-orang kafir menyentuh helm saya dan mengambil dan merusak rambut Rasulullah SAW. Dan beliau pun bertabarukan untuk mendapatkan berkah dari situ. Jadi tabarruk adalah sesuatu yang lumrah dalam dunia Islam. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, teman-teman semuanya, setelah kita baca sumber keilmuan dari kitabnya langsung ya. Kita tidak belajar dari TikTok. Kita nggak belajar dari Google. Kita nggak belajar dari Instagram. Kita belajar dari kitabnya. Jadi teman-teman sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan bagaimana ibu susuan Rasulullah Halimah Sa'diyah mendapatkan beliau. Prosesnya, perjalanannya, dan apa yang beliau dapatkan keberkahan setelah membawa Rasulullah SAW pulang. Semoga ini menambah keberkahan kita, menambah keilmuan kita, dan semakin membuat kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ini hari Senin, hari kelahiran Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan apa yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya, yaitu apa? Kecintaan kepada umatnya. Maka kita pun juga mencintai Rasulullah SAW. Demikian moderator, kami kembalikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada pertanyaan dari Pak Bintang Surabaya UYC 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, hikmah apa yang bisa kita ambil atau terapkan terkait proses persusuhan baginda Rasulullah saat itu dengan kondisi saat ini? Jazakumullah khair. Ustadz. Baik, selamat pagi Pak Bintang. Jazakumullah khairan. Semoga pagi kita penuh berkah. Baik, persusuan Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian dari adat orang Arab pada waktu itu. Di mana para bangsawan Arab itu mensusukan anaknya setelah disusui oleh orang tuanya selama 40 hari. Jadi
apakah ketika lahir langsung diberikan ke ibu susuan? Tidak. Disusui dulu selama 1 bulan lebih, 40 hari. Setelah itu baru diberikan kepada ibu susuannya. Apa hikmah yang bisa diambil? Yang bisa diambil adalah bagaimana seorang orang tua mengupayakan yang terbaik untuk anaknya. Mensusukan anaknya pada zaman Arab pada waktu itu bukan karena tidak sayang, bukan karena benci, bukan karena apa, tapi karena cinta yang sangat besar. Karena Arab pada waktu itu adalah kota kosmopolitan, kota yang sangat besar, kota yang dikunjungi oleh ribuan orang Arab setiap tahunnya, yang memiliki pasar-pasar besar, dan itu menyebabkan kebudayaan Arab sudah bergeser dari kebudayaan Quraisy pada waktu itu sudah agak berbeda dari kebudayaan Arab asli yang masih di padang pasir. Dari segi bahasanya sudah mulai berubah, dari adat istiadatnya sudah mulai berubah, dari kebersihan daerah sudah berubah. Maka anak-anak yang kecil pada waktu itu diasingkan ke padang pasir yang masih alami, ke desa-desa yang masih bersih, agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara fisik karena menghirup udara yang masih bersih, masih makan makanan yang masih sehat, dan yang paling penting adalah masih menjaga kefasihan berbahasa Arab. Itu yang paling penting. Rasulullah mengatakan, Quraisy sayyidul Arabi wa ana sayyidul Quraisy. Quraisy adalah tuannya bangsa Arab dan saya adalah tuannya Quraisy. Dalam artian apa? Kesayyidan itu karena salah satu adalah kefasihan beliau dalam berbahasa Arab, di mana didapatkan salah satu adalah dididik di desa. Sampai sekarang orang-orang Arab yang di desa, yang di Badui, di Badik, mereka masih memiliki kekhasan Arab yang alami. Tidak pernah berbohong dan selalu bicara apa adanya. Hikmahnya apa? Kita bisa mengambil hikmah itu adalah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyid Abdul Muthalib dan ibunda kita Siti Aminah dalam membesarkan anak kita. Kita berikan yang terbaik untuk anak kita, kita berikan fasilitas, kita berikan pendidikan, kita berikan sarana yang terbaik untuk tumbuh kembang anak kita. Karena persusuan bukan karena benci, persusuan bukan karena gengsi nyusoni anaknya, tapi persusuan karena ingin memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak kita. Itulah hikmah yang terbesar. Karena dengan susuan, Rasulullah tumbuh kembang menjadi anak yang hebat, kuat, dan beliau menjadi orang yang fasih dalam berbahasa. Seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana ciri adanya keberkahan di suatu hal atau benda, dan apa saja sebab gugurnya suatu keberkahan? Al-barakatu fil lughah, keberkahan dalam bahasa itu adalah ziyadatu fi syai'in. Keberkahan adalah kelebihan manfaat dari suatu benda. Dan ulama juga mengatakan adalah kemanfaatan yang diambil dari suatu benda itu atau apapun. Maka keberkahan terlihat dari bagaimana benda atau kegiatan atau apapun itu memberikan manfaat pada kita. Ketika benda itu memberikan manfaat walaupun jumlahnya sedikit, itu dia memiliki keberkahan. Dijelaskan juga keberkahan itu adalah jika jumlahnya sedikit, itu memberikan ketentraman pada hati kita. Jika jumlahnya banyak, itu memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kapan kita merasakan keberkahan? Jika benda itu atau jika manfaat itu, jika peristiwa itu memberikan ketentraman kita di dalam batin. Itulah ciri keberkahan yang pertama. Kapan keberkahan itu lepas? Keberkahan itu lepas jika hal itu didapatkan bukan dengan cara yang baik atau dikotori dengan maksiat, maka keberkahan akan hilang. Jadi bagaimana para kiai, para ulama, para asatidz kita itu menjaga keberkahan beliau. Bagaimana cara mendapatkannya? Beliau sangat menghormati guru. Karena guru adalah sumber ilmu, perantara ilmu. Untuk mendapatkan keberkahan dari ilmunya beliau, maka beliau menghormati guru-guru beliau dan para duriyah beliau, keturunan beliau.
Kemudian juga orang-orang Turki dan orang Asia Tengah itu sangat menghormati Al-Quran. Maka beliau, orang-orang Turki dan orang-orang Asia Tengah tidak pernah menaruh Al-Quran di bawah perutnya untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu tersebut. Orang sana juga sangat menghormati makanan, karena makanan itu adalah sumber keberkahan untuk mereka. Maka mereka tidak pernah membuang makanan walaupun tersisa sedikit pun, selalu dihabiskan. Jadi bagaimana kita mengetahui mendapatkan berkah jika hal itu memberikan ketentraman di hati kita. Ketika kita bekerja mendapatkan omset dan itu memberikan keberkahan kita, ketentraman di hati kita, maka itulah keberkahan untuk kita. Jika kita mendapatkan uang banyak, ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, tetapi hati kita tidak tenang, disitulah tidak ada keberkahan. Jadi ciri pertama keberkahan adalah ketenangan di dalam hati. Yang kedua, kapan hilangnya keberkahan? Jika kita sudah mengkotorinya dengan maksiat, maka siap-siaplah keberkahan itu akan hilang. Jadi tidak bisa dikatakan kita tabarukan dengan suatu hal itu dikatakan syirik, tidak. Karena setiap orang muslim pasti meyakini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menitipkan keberkahan itu di setiap benda, di setiap hal. Apa berkahnya peci? Berkahnya peci adalah melindungi kita dari sengatan matahari. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang masih ada pertanyaan, monggo dipersilakan untuk bertanya. Mengenai materi kita tentang kelahiran Rasulullah dan perkembangan Rasulullah ketika kecil dan keberkahannya yang utama saat beliau disusui oleh Ibunda Halimah. Ini bisa untuk Bapak Ibu untuk bisa menjadi contoh untuk cara mendidik anak yang baik dan benar yang diajarkan oleh Ibunda Rasulullah dan kakek beliau yang ingin Rasulullah juga berkembang dengan baik menjadi anak-anak yang baik. Oke, jika ada pertanyaan, monggo. Oke, Mas Moderator, maaf ini sudah jam 6. Iya. Saya akan siap-siap untuk persiapan anak saya sekolah. Jadi silakan dilanjutkan. Saya mau kasih closing statement kepada teman-teman. Apa yang kita pelajari seyogianya dari sumber yang jelas, dari asatid atau guru-guru yang sudah jelas latar belakangnya. Jangan sampai kita belajar asal belajar dari medsos, dari apa, dan kita sudah berani untuk berfatwa. Itu sangat riskan sekali. Kenapa saya sengaja materi saya sampaikan dari kitab? Karena saya ingin membangun kebiasaan bahwa belajar dari buku bukan dari media sosial. Karena yang ada di media sosial harus sangat disaring dengan baik, karena banyak sekali informasi-informasi yang hanya setengah-setengah disampaikan. Dan saya takutnya informasi yang tidak kredibel itu dijadikan teman-teman sebagai bahan acuan dasar untuk mengambil keputusan dalam beragama. Itu sangat fatal sekali. Kita harus belajar dari guru yang berilmu, yang sudah kompeten dan kredibel di bidangnya. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas khilafan. Terima kasih moderator sudah berikan kesempatan kami untuk bisa belajar. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan wa ahsana wa awfara jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nurholik yang telah mengisi kajian
Kasur SBC pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz Muhammad Nur Kholik bisa kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 pagi, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin akan mempersiapkan untuk ada yang bekerja, usaha, atau yang lainnya, bisa dilanjutkan setelah ini. Saya tutup kajian Kasur SBC hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdurrahman Wahid selaku MC pada kajian Kasur SBC izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.